Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu jelaskan. Hari ini materi kita tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Subbab yang pertama ialah memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u, qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajron kabira. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Selanjutnya yaitu yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga
Semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasul-Nya, Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang selanjutnya, Allah juga berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran surah An-Nisa ayat 105. Yang ketiga yaitu ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada akidah atau keimanan. Maksudnya ialah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Khalik pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disebut ibadah mahdoh maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Nah, yang pertama yaitu ada hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak.
Al-Quran menuntun sebagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta alam. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.